괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Ekonomi Syariah semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang kesehatan. Pernahkah kita berpikir siapa sebenarnya yang mengatur keseluruhan kesehatan Indonesia? Siapa yang memastikan baik kita diimunisasi dan siapa yang memastikan obat kita tersedia? Dan bagaimana kondisi kesehatan di desa kita sendiri? Baik, hari ini kita akan mengulas perjalanan mulai dari pusat pemerintah sampai ke pedesaan yang khususnya di desa Cambacamba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Siapa Menteri Kesehatan saat ini? Yaitu Budi Gunadi Sadikin. Beliau bukan seorang dokter, tetapi seorang ahli teknologi dan sistem informasi. Karena itu, Indonesia sekarang berfokus pada kesehatan digital, data kesehatan nasional, dan transportasi layanan primer. Yang kedua yaitu apa program Kementerian Kesehatan. Yang pertama yaitu program Kementerian Kesehatan. Program Kementerian Kesehatan yang pertama yaitu program cek kesehatan gratis atau disingkat dengan CKG. Program ini memungkinkan masyarakat memeriksa kesehatan di puskesmas secara gratis melalui fasilitas kesehatan pemeriksaan sesuai dengan usia kelompok mulai dari bayi, anak, dewasa hingga lansia. Yang kedua yaitu pengentasan tuberkulosis atau disingkat dengan TBC. Indonesia termasuk negara dengan kasus TBC tertinggi. Program ini bertujuan untuk memutus rantai penularan dengan pengobatan gratis dan terjangkau. Yang ketiga yaitu penguatan fasilitas kesehatan daerah, termasuk peningkatan kualitas rumah sakit daerah terpencil, penambahan alat kesehatan, ruang rawat darurat, peningkatan fasilitas ICU, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Yang keempat yaitu digitalisasi kesehatan atau satu sehat, mulai dari rekan medis digital sampai aplikasi yang menghubungkan semua rumah sakit di Indonesia. Yang bagian ketiga yaitu struktur kelembagaan Kementerian Kesehatan terdiri dari 1. Menteri Kesehatan, pimpinan tertinggi. Yang kedua yaitu Sekretariat Jenderal, memberikan dukungan administratif. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal, mengelola berbagai bidang seperti kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kefarmasian dan alat kesehatan. Struktur kelembagaan bidang kesehatan yang pertama yaitu Kemenkes, Kementerian Kesehatan Pusat, pembuatan kebijakan perencanaan anggaran dan standar nasional layanan kesehatan. Yang kedua yaitu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, penerjemahan kebijakan di tatanan lokal, mereka mengatur puskesmas, rumah sakit daerah dan posyandu. Yang ketiga yaitu layanan kesehatan lapangan, yang dimana itu rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu, klinik, tempat masyarakat menerima layanan secara langsung. Sistem ini bekerja seperti jaringan besar yang saling menguatkan dari pusat hingga desa. Yaitu berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Anggaran Kementerian Kesehatan Nasional mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, digunakan untuk pembangunan
pembangunan rumah sakit daerah, pengadaan obat dan alat kesehatan, penurunan angka stunting, pemeriksaan gratis, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan tidak tertular. Untuk daerah seperti Jeneponto, anggaran dinas kesehatan bisa mencapai puluhan miliaran rupiah termasuk operasional puskesmas dan program kesehatan masyarakat. Yaitu kondisi bidang kesehatan di desa Camba-Camba di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Kini kita memasuki bagian yang paling dekat dengan desa kita, yaitu desa kita sendiri, yaitu di desa Camba-Camba. Yang pertama yaitu layanan kesehatan. Warga desa Camba-Camba umumnya memanfaatkan puskesmas Batang sebagai pusat layanan utama. Pustu untuk layanan cepat, posyandu bagi balita dan lansia. Yang kedua yaitu program kesehatan yang berjalan, yaitu program penurunan stunting. Yang kedua yaitu imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan ibu hamil dan layanan malaria dan DBD, penyuluhan gizi, program kesehatan jiwa tingkat desa atau disingkat dengan IKJ. Yang ketiga itu tenaga kesehatan. Terdapat perawat, bidan desa, tenaga gizi, serta kader posyandu yang aktif melakukan jemput bola ke masyarakat. Yang keempat yaitu tantangan kesehatan berupa isu kesehatan yang sering ditemukan. Yang pertama itu kurangnya fasilitas kesehatan modern. Yang kedua risiko stunting pada balita. Yang ketiga keterbatasan transportasi menuju fasilitas kesehatan. Yang kelima minimnya tenaga kesehatan spesialisasi. Namun upaya kesehatan terus dilakukan melalui kolaborasi puskesmas, dinas kesehatan dan pemerintah desa. Kesehatan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Dengan memahami sistem kesehatan dari pusat hingga desa, bisa kita ikut mendorong perubahan kecil yang menghasilkan dampak besar. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bidang kesehatan. Yang pertama yaitu siapa Menteri Kesehatan di Indonesia. Yang kedua yaitu apa program bidang kesehatan di Indonesia. Yang ketiga yaitu struktur kelembagaan bidang kesehatan di Indonesia. Yang keempat yaitu berapa anggaran yang diatur oleh pemerintah di bidang kesehatan Indonesia. Yang kelima yaitu kondisi kesehatan di masing-masing daerah kalian. Itulah tadi penjelasan yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.